Terima kasih masih di Fakta 62. Adam dan juga Good People suka penasaran gak sih sebenarnya kopi itu baik atau bahaya buat jantung? Terus katanya kalau telapak tangan suka keringetan itu kena penyakit jantung ya Adam ya? Nah itu dia Tasya, ada banyak mitosnya memang ya. Dan kita cek ke ahlinya supaya tahu fakta sebenarnya seputar kesehatan jantung Tasya. Kesadaran masyarakat untuk berolahraga terus meningkat, apalagi sejak pandemi COVID-19. Selain sebagai penunjang kesehatan, olahraga kini sudah menjadi tren atau gaya hidup berbagai kalangan. Namun selain berolahraga, ada banyak cara untuk menjaga kesehatan tubuh, termasuk kesehatan jantung. Good people, ini saya lagi jogging ya. Katanya kemungkinan buat penderita penyakit jantung cocok nih olahraga jogging karena tidak kompetitif. Apalagi joggingnya di GBK Good people. Tuh, banyak yang cantik-cantik. Udah, saya lanjut lagi. Nah, good people, yang perlu dijaga adalah bukan pola hidup saja, tapi pola makan juga. Jadi kemungkinan makanan yang harus dihindari adalah yang mengandung kolesterol tinggi dan lemaknya tinggi. Seperti nih, ada gorengan dan juga makanan yang mengandung santan. Oh iya good people, terlalu sering minum air es katanya juga bisa menghambat kinerja jantung loh. Tingkat stres yang berlebih itu juga merupakan faktor penyebab dari penyakit jantung. Apalagi berbau asmara, makin bahaya good people. Iya sayang. Kok putus aja pagi? Kok putus? Minum kopi juga dapat meningkatkan kesehatan jantung loh good people. Asal kopi hitam tanpa gula ya. Jangan manis karena manisnya udah ada di good people. Ai. Meskipun dalam pandemi COVID-19 nyatanya WHO mengatakan nih, jadi penyebab kematian utama di dunia di tahun 2021 masih penyakit jantung. Ngeri kan? Karena kecemasan warga yang masif banyak beredar nih tentang mitos ataupun fakta yang ada. Maka dari itu kita hadirkan Dr. Ana, spesialis jantung yang bisa menjawab pertanyaan dari good people semua. Silakan tanya good people. Katanya orang yang kena penyakit jantung itu orang dewasa aja dok. Yang muda enggak, bener gak sih dok? Pertanyaan yang bagus loh Mas Agung. Dan itu adalah mitos. Jadi pada usia muda, terutama di bawah 40 tahun, itu sangat mungkin untuk terkena penyakit jantung, terutama penyakit jantung koroner. Nah, penyakit jantung koroner di sini maksudnya adalah terjadinya penyempitan atau sumbatan di pembuluh darah koroner. Data statistik menunjukkan bahwa ternyata dari semua kejadian penyakit jantung koroner itu sekitar 5 hingga 10% terjadi pada orang muda. Katanya dada sering sakit dan nyesek itu merupakan salah satu tanda penyakit jantung, benar nggak dok? Jadi tidak semua nyeri dada itu akibat dari jantung. Jadi kita harus tanyakan lebih lanjut nyeri dadanya seperti apa. Kalau secara medis nyeri dada yang diakibatkan oleh penyakit jantung itu namanya angina pectoris. Yang khas dari angina ini adalah nyeri dadanya pertama bersifat tumpul. Jadi kita nggak bisa tunjuk di bagian mana yang sakit apalagi dengan satu jari ya. Jadi biasanya pasien akan mengeluh dadanya terasa berat, rasa tertimpa beban, rasa panas, tapi tidak bisa melokalisir atau menunjuk dengan tepat bagian mana yang sakit. Katanya yang rawan kena penyakit jantung itu laki-laki aja, perempuan kayak saya enggak. Bener nggak sih dok? Ya, Mbak Sandra, itu mitos. Seiring dengan bertambahnya usia, terutama di atas 60 tahun, maka rasio antara laki-laki dan perempuan itu sama. Kenapa bisa terjadi demikian? Jadi pada wanita ini, Mbak Sandra, ada efek proteksi dari hormon namanya hormon estrogen. Jadi pada usia sebelum menopause, hormon estrogen ini melindungi pembuluh darah dari terjadinya proses aterosklerosis ataupun penyumbatan dan pengerasan dari pembuluh darah. Katanya tangan yang gampang keringatan itu tanda penyakit jantung. Benar nggak sih dok? Oke, itu mitos Mbak Ami. Jadi secara medis kelebihan keringat di telapak tangan itu namanya hiperhidrosis palmar. Ini bisa bersifat primer dalam artian memang jumlah ataupun produksi dari kelenjar keringat di tangannya itu berlebih.
Namun bisa juga disebabkan karena kondisi lain. Misal, dalam keadaan cemas, dalam keadaan takut, kemudian keringatnya menjadi berlebih. Bisa juga keringat berlebih ini menyertai penyakit lain, jadi belum tentu penyakit jantung. Katanya, yang punya berat badan berlebih itu rawan kena penyakit jantung. Benar nggak sih, Dok? Ini fakta. Jadi memang betul pada pasien-pasien dengan berat badan berlebih, itu resiko untuk terkena penyakit jantungnya dibandingkan dengan berat badan normal bisa sampai 4 kali lipat. Namun ingat, bukan berarti bahwa orang yang berat badannya normal atau kurus aman dari penyakit jantung. Karena untuk terkenanya suatu penyakit jantung, terutama penyakit jantung koroner, banyak faktor yang berperan. Selain berat badan, bisa tekanan darah tinggi, diabetes, kemudian kolesterol yang meningkat, pasien yang merokok, dan juga ada faktor genetik. Terima kasih Dok dan Good People, sekarang udah tahu ya mana yang fakta dan yang mitos. Dan yang terpenting adalah jangan asal mendiagnosa kalau tidak dengan bantuan ahli. Anton Pradana, Rio Pramasta melaporkan untuk NET.